Pada mata kuliah kalkulus lanjut. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada subtopik materi adalah persamaan diferensial non eksak, seperti itu. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan 10 kemarin, dimana kalau yang diferensial eksak sudah kita bahas kemarin, tapi di sini yang non eksak itu kalau yang kemarin tidak terbukti seperti itu. Jadi mohon yang sekiranya belum bisa materi pertemuan ke 10, mohon direview lagi materinya biar nanti Anda bisa memahami dengan baik materi pertemuan ke-11 ini. Seperti itu. Baik, langsung saja adalah untuk bentuk umumnya masih sama. Bentuk umumnya adalah mx y ini dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 disebut diferensial tidak eksak jikalau apa? Do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x, seperti itu. Nah, gimana untuk tidak eksak? Nah, diferensial tidak eksak itu tetap dapat dijadikan eksak atau dieksakan, tetapi tidak semua persamaan diferensial dapat dieksakan. Kemungkinan suatu persamaan diferensial dapat dieksakan yaitu mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan suatu fungsi yang tidak nol atau dinamakan faktor integrasi, teman-teman. Jadi untuk menjadikan dia dari eksak tidak eksak menjadi eksak, kita harus cari dulu faktor integrasinya, nanti kita kalikan dengan soal utamanya, seperti itu. Itu ya. Baik. Nah, di sini didefinisikan suatu fungsi x, y yang tidak nol dikatakan faktor integrasi dari m, dan n itu jikalau persamaannya dikalikan i dikalikan m, i dikalikan n. Itu disebut dia eksak, seperti itu. Jadi setelah kita ketemu faktor integrasinya, berikutnya kita tinggal ngalikan dengan m atau dengan n, teman-teman. Ya. Nanti akan didapat dia eksak, seperti itu. Baik. Itu adalah teorinya, ya. Sebelum kita masuk ke contoh kasus soal, di sini kita akan membahas tentang teorema terkait dengan teorema faktor integrasi, ya. Faktor integrasi ada dua. Nanti adalah yang bergantung pada x. Itu apa? Jika itu di sini dm per dn, do n ya. Kan pertama diturunkan ini kan terhadap x terhadap y dia. Pertama diturunkan terhadap y, itu nanti dikurangi dn per dx dibagi n, itu dia bisa difaktorkan atau disederhanakan. Maka dia karena m-nya duluan, m itu adalah dx, maka dia faktor integrasinya bergantung pada x. Ya, nanti ketemunya fx, tinggal i-nya nanti di e pangkat integral fx. Tidak lain adalah fx sendiri. Berkebalikan, kalau bergantung pada y, berarti apa? Do m per do x dikurangi do m per do y. Dibaginya dibagi m. Maka nanti jawabannya GY. I-nya adalah dengan apa? E pangkat min integral GY, teman-teman. Kalau nanti soalnya sudah ada konsep, carilah dengan faktor integrasi x. Pasti konsepnya do m per do n. Tapi kalau belum ada instruksi seperti itu, Anda harus mencari dulu kira-kira yang bisa difaktorkan enggak.
Ya Anda coba dulu do M per do N dibagi N. Pertama Anda coba dulu, kalau itu nggak bisa berarti otomatis ke do N dikurangi do M teman-teman. Itu adalah tentang faktor integrasi ya. Jadi sebenarnya materi kita hari ini fokusnya di faktor integrasi ini teman-teman. Karena setelah faktor integrasi dikalikan nanti kembali ke pertemuan ke-10 kemarin. Seperti itu ya. Langkah penyelesaiannya pertama tetap sama, kita do M per do Y sama dengan do N per do X. Sama kita turunkan dulu, M terhadap Y, N terhadap X. Kalau tidak sama maka dia tidak eksak. Maka apa? Dengan ini tadi, do M per do Y, ini do N per do X seperti itu dibagi N. Karena di sini adalah mencari integrasi terhadap X. Kalau terhadap Z berarti ya do N per do X dikurangi do M per do Y dibagi M. Ini kita tuliskan salah satu aja seperti itu. Ini terhadap X, kalau Y saya tuliskan tadi apa? Do N per do X dikurangi do M per do Y dibagi M. Itu nanti adalah GY teman-teman. Ini X, yang sebelah kiri X, yang sebelah kanan Z. Itu faktor integrasinya. Setelah nanti dapat faktor integrasinya, itu dikalikan dengan M. Jadi I nya integrasi dikalikan dengan M dan I dikalikan dengan N. Setelah dikalikan masih sama, diuji keeksakannya dulu. Apa itu Mister? Diuji keeksakan adalah dengan apa? Dengan seperti biasa, do M per do Y, do N per do X. Nanti kalau dia eksak ya berarti tinggal dilanjutkan dikerjakan kayak pertemuan ke-10, mencari Gx, Y, mencari G aksen Z, mencari GZ dan dimasukkan ke fungsinya seperti itu. Itu ya. Baik. Contoh pertama, selesaikanlah soal persamaan diferensial berikut dengan faktor integrasi dari fungsi X. Sudah ketahuan. Kalau ada kalimat faktor integrasi terhadap fungsi X, makanya nanti apa? Do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N. Seperti itu ya. Langkah pertama kita uji keeksakannya dulu. Berarti ini adalah M, ini adalah N teman-teman ya. Yang M kita turunkan terhadap Y. Ini adalah Y kuadrat, berarti 2 kali 9 adalah 18 kurangi 1. Yang Z nya fokusnya 3 kali 2 adalah 6 kurangi 1 adalah 2. Maka ketemunya 18Y plus 6X kuadrat, XY kuadrat. Yang N kita turunkan terhadap X, maka apa? 9, ini kan XY kurang ya, ini XY. Kita turunkan terhadap X berarti X nya dibuang, tinggal apa? 9Y, yang X fokusnya berarti 2 kali 2 adalah 4XY kuadrat. Karena udah ketahuan banget tidak sama, maka dia tidak eksak. Berikutnya apa? Dicari faktor integrasi terhadap X teman-teman. Maka tadi apa rumus tadi? Do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N. Do M nya apa? 18Y tambah 6XY kuadrat. Do N nya adalah 9Z ditambah 4Z kuadrat. Per N nya apa? Ini N nya di awal aja soalnya. 9XY kurang Z nya plus 2X kuadrat Z kuadrat. Seperti itu ya. Kalau kita operasikan 18 dikurangi 9 adalah 9Z. 6XY kuadrat dikurangi 4XY kuadrat adalah 2XY kuadrat. Ini 9XY ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Karena yang atas variabelnya X, variabelnya Z2 ada 2 ya. Berarti ini yang bawah X yang kita faktorkan teman-teman. Kita buang ke depan. Jadi apa? X buka kurung 9XY dibagi X kan 9Y. 2X kuadrat Y kuadrat dibagi X berapa? X nya dicoret 1 jadi 2XY kuadrat teman-teman. Tidak lain ini sama ini. Kalau Anda cek sama ini, yaudah jawabannya apa kalau sama? Berarti 1 per X itu Fx nya. Sehingga faktor integrasinya I nya, rumusnya tadi I adalah E integral Fx.
integral 1 per X. Si integral 1 per X itu ln X. Lah ini pangkat ln X itu jawabannya X sendiri teman-teman. Dari mana Pak? Dari kalkulus dasarnya ya. Ada konsep definisi pangkat ln X, jawabannya X seperti itu. Oke. Setelah kita dapat I-nya, kita akan kalikan I dengan M, I dengan N. X dikalikan 9Y kuadrat ketemunya 9XY kuadrat. X dikalikan 2XY kuadrat pangkat 3 ketemunya 2X pangkat 3 Y pangkat 3. X kali 9X 9X kuadrat Y. X kali 2X pangkat 2 ketemunya 2X pangkat 3 Y kuadrat. Udah ketemu ini M yang baru, ini N yang baru. Kita akan turunkan juga, dieksakan uji eksak juga. 2M per 2Y, berarti karena ini 2Y kita fokus ke Y. 2 kali 9 adalah 18X. Y seharusnya tambah 1. Fokus ke Y, 2 kali 3 adalah 6. Kurangi 1 ketemunya 2. Ini terhadap X, maka jadi apa? 2 dikali 9 adalah 18X. Pangkatnya berkurang 1, tambahin ada Z-nya, masih ada muncul Y. Pangkat X berarti ini 2 kali 3 kali 2 adalah 6. Pangkatnya kurang 1 jadi adalah 2X kuadrat Y kuadrat. Karena kita cek sama jawabannya teman-teman. Karena sama maka eksak. Kalau udah eksak gimana Pak? Ya kalau udah eksak kembali ke poin kelima. Jadi apa? Mencari hi x, y integral mx, y dx ya, dx gz. Nah kalau kita integralkan masing-masing kan m tadi 9xy pangkat 2, kita integralkan terhadap x, berarti yang berubah adalah yang x nya saja, yang real cuma variabel. 1 tambah 1 kan 2, taruh atas taruh bawah, jadi 9 per 2 x kuadrat y kuadrat. Ini juga sama, 2 tambah 1 3, 3 taruh atas dan taruh bawah, 2 per 3 X pangkat 3 Y pangkat 3 plus GY teman-teman, seperti itu ya. Sehingga ketemu X nya ini kita carikan G aksennya. G aksen itu apa Pak? G aksen itu adalah turunan dari awalnya Q ini diturunkan teman-teman. Maka jadinya apa? Kita turunkan terhadap Y, berarti fokus ke Y. Y-nya ini 2, berarti 2 kali 2 adalah coret 2-nya, berarti berkurang 1 jadinya X 9X kuadrat Y. Fokus ke Y berarti 3 coret-coret, jadi berapa? Berkurang 1 jadi 2. Jadi 2X pangkat 3 Y pangkat 2 Y aksen Y, seperti itu. Kalau kita cek dari mana N-nya itu Pak? Dari soal tadi N-nya. Maka kita lihat ini sama ini kan sama. Ini sama ini juga sama. Maka apa? G aksen ini sama dengan 0. Karena 0, maka kita turunkannya. Ini 2Y juga apa? 0. Turunan integral 0 juga 0. Seperti itu. Sehingga apa? X-nya, X, Y berapa? Ini dari sini. Nah, kita tinggal ganti aja. GZ-nya 0 teman-teman. Nah, jadi konsep dari diferensial non eksak ini adalah yang pertama kita harus cek dulu emang. Kalau dia nggak eksak maka kita harus cari faktor integrasinya terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kalau sumbu X berarti tadi do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi N. Kalau sumbu Y kebalikan yang N-nya yang di depan teman-teman, seperti itu ya. Nanti minta tolong kelompok yang presentasi tolong jangan menjelaskan soal yang udah saya bahas tadi. Anda pilih 2 soal dari 10 nomor ini, Anda presentasikan seperti itu. Oke? Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dari saya cukupkan dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.